Umur saya 25 tahun, masih lajang. Kenapa setiap hubungan saya selalu putus? Setiap ada niat mau nikah selalu putus. Mana aku tahu? Padahal niat saya baik, supaya tak terjadi dosa. Syair itu bahasa Arabnya disebut juga sebagai nasyid atau qasidah. Maka disebut selalu di tempat kita dengarkan nasyid atau qasidah, itu adalah untayan-untayan syair. Termasuk yang dibaca anak-anak kita tadi, itu syair yang disusun oleh para ulama, dinyanyikanlah dengan suara-suara mereka yang merdu. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadza matlabi. Ya Rasulullah, maksudnya wahai Nabi Muhammad SAW, laka syafa'ah, kaulah yang punya syafaat. Nabi punya syafaat uzma. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Saleh, tak ada yang berani menghadap Allah SWT. Waktu kita nanti di padang mahsyar itu ramai-ramai, wahai Nabi Adam, menghadaplah kepada Allah. Kata Nabi Adam, aku tak sanggup menghadap Allah. Aku dulu dilarang Allah, jangan kau dekati pohon kuldi ini. La taqrabu hadhihi syajarah, jangan dekati pohon kuldi, malah aku makan buah kuldi itu, kata Nabi Adam. Tak sanggup aku menghadap Allah. Menghadap mereka kepada Nabi Nuh, tolonglah menghadap kepada Allah, tak tahan lagi kami di padang mahsyar ini. Kata Nabi Nuh, aku tak sanggup menghadap Allah. Anakku Kan'an ku ajak naik, ya bunayyar kam ma'ana, wahai anakku mari naik ke perahu. Anakku marah, anak durhaka, maka aku malu menghadap Allah. Sampai akhirnya mereka menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun umatnya paling kecil, umurnya paling pendek, badannya paling kecil, tapi umat inilah yang lebih dulu masuk ke dalam surga. Itu berkat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maka disebut tadi, laka syafa'ah wa hadza matlabi. Matlabi artinya inilah permintaanku. Itu mereka nyanyikan tadi. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadza matlabi. Antal murtaja yaumaz ziham, isfa' lana ya khairal anam. Antal murtaja, engkaulah yang kami harap, engkaulah tempat berharap, tak ada lain. Yauma la yanfa'u malun, harta tak bisa menolong, wala banun, anak tak bisa menolong. Antal murtaja, hanya engkau sajalah tempat berharap. Yaumaz ziham, ziham artinya ramai. Orang kalau macet itu sebut zahmah, ziham, macet. Pada saat ramai, seluruh umat berkumpul. Dari mulai Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Nabi Muhammad SAW, seluruh umat berkumpul di padang mahsyar. Maka disebut dengan yaumaz ziham. Hanya Nabi saja. Isfa'lana ya khairal anam. Maka pada saat ramai tak ada satupun yang bisa menolong itu, kasihlah kami syafaat, wahai khairal anam, engkau sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di majelis-majelis di Mesir, di majelis para habaib, itu dalam majelis ilmu, karena kepala ketika membaca hadis, membaca ayat, urat-urat kepala itu tegang. Maka dengan mendengar nasyid itu kebalik, slow dia balik. Ada seni, ada munsyid. Maka di dalam majelis itu ada munsyid. Munsyid itu orang yang membaca nasyid. Syair-syair itu namanya nasyid. Orang yang membaca syair itu, ananda tadi itu namanya munsyid, dibaca. Kenapa dipukulkan gendang?
Kata Nabi SAW, a'linu hadzal nikah. Kalau ada orang nikah tak boleh diam-diam. A'linu, iklankan nikah ini. Waj'aluhu fil masajid, buat nikah itu di masjid. Wadribu alaihi biddufuf, pukulkan gendang. Itulah asal muasal mukul gendang. Memukul gendang. Mana tahu ada orang bertanya, apa pula pakai gendang-gendang, pakai pukul-pukul. Nah, ini penjelasannya. Udah jelas, kasih tahu. Tak juga dia mau menerima, melawan, pukulkan gendang tuh kepalanya. Apa beda dijamin masuk surga bagi sahabat Nabi dengan kita umat ini juga nanti kan sama-sama masuk surga Pak Ustaz? Iya. Kau tinggal di mana? Di hotel. Sama-sama di hotel. Tak saya sebutkan hotelnya, nanti jadi iklan gratis pula. Kau tinggal di hotel sana? Iya. Oh di hotel? Iya. Aku nih Pak Ustaz di Jakarta sama Joe Biden itu satu hotel kami. Joe Biden orang Pariaman yang jadi presiden di Amerika. Kami satu hotel. Sama-sama satu hotel, cuman bedanya dia di suite room. Suite room yang di dalamnya ada kolam renang, kamar mandi, yang lampunya model begini kan hidupnya. Nah, hidup ya. Nah, awak dipencet 3 kali tak hidup. Begitulah agak perbandingannya. Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kau minta kepada Allah, mintalah surga yang paling tertinggi, namanya surga Jannatul Firdaus. Orang Arab menyebutnya Firdaus, orang Arab menyebutnya Al-Firdaus, orang Barat menyebutnya Paradise. Paradise itu Firdaus. Apakah sahabat Nabi itu dengan kita? Sahabat Nabi itu langsung masuk surga tak melewati neraka? Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Pezina, pencuri masuk surga. Cuman dia obok-obok dulu di neraka. Masuk dulu ke dalam neraka sampai gosong, sampai hitam. Lalu kemudian dia seperti biji tanaman yang diletakkan di tepi sungai, kena cahaya matahari, dari biji hitam itu keluarlah tunas yang hijau putih. Begitulah penghuni neraka tadi masuk ke dalam neraka hitam, lalu kemudian dikeluarkan di tepi sungai surga. Akhirnya dia masuk juga ke dalam surga. Tertulis di tengkuknya, mantan penghuni neraka. Makanya nanti kalau bapak ibu masuk surga, carilah yang tengkuknya ada tulisan itu. Pas tengok, kau yang dibilang Ustaz Samad masuk lu. Kata dia, kau lebih besar pula lagi tanda. Makanya kita berdoa 7 kali pagi, 7 kali malam. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita maunya masuk surga, tak ada singgah-singgah di neraka. Caranya biar supaya tak singgah di neraka ini 2 saja. Perbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki hubungan dengan manusia. Dengan Allah taubat nasuha. Tiap malam sembahyang sunat taubat, sembahyang sunat wudu, sembahyang sunat taubat, sembahyang sunat tahajud, sembahyang sunat hajat, sembahyang sunat witir tiap malam. Jangan sampai tinggal. Payah bangun Pak Ustadz, setel jam 4. Kalau payah bangun jam 2, jam 1, jam 4 bangun, supaya jangan tidur lagi sampai subuh. Bangun jam 4, mandi, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, minta ampun pada Allah, bersih. Kepada manusia jangan zalim, jangan aniaya, jangan sakiti orang, minta maaf sama orang. Mudah. Asal selamat 2 hubungan ini, selamat dari neraka. Tapi kalau udah sama Allah maksiat, sama manusia, tahankanlah.
Begitulah perbedaan kita dengan sahabat Nabi itu. Lau kana ahadukum anfaqa misla Uhudin zahaban, seandainya ada di antara kalian yang bersedekah emas sebesar bukit Uhud, ada di antara orang Pekanbaru ini sedekah emas sebesar bukit Uhud. Bukit Uhud itu panjangnya 7 km. 7 km itu kira-kira dari sini ke Batrepe lah ya. Dari sini ke Batrepe emas disedekahkannya itu tak sampai setapak tangan Abu Bakar Siddiq. Setapak tangan Abu Bakar Siddiq paling sekilo, 1 miliar. Emas 7 kilo. Kenapa beda? Karena kalian, kata Nabi, bersedekah pada saat aman, damai. Abu Bakar bersedekah pada saat genting, susah, nyawa taruhan. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Abu Bakar Siddiq. Mudah-mudahan kita walaupun tak sebanyak amal Abu Bakar Siddiq, berjumpalah dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq di surga. Kenapa Ustaz tak minta jumpa dengan Nabi Muhammad? Kalau jumpa dengan Abu Bakar, tentu Abu Bakar ngomong sama Nabi. Ya Rasulullah, ada orang Pekanbaru nih, bawa masuk ke dalam. Istri saya punya utang lumayan banyak sebelum nikah, sampai sekarang belum diansurnya. Apakah saya sebagai suami wajib membayar utang bini saya ini? Kebetulan saya semalam melihat pesan Presiden B.J. Habibie ketika dia mau nikah dengan Ainun. Apa kata dia? Ainun, masa lalu milikmu, masa depan milik kita berdua. Nanti kalau kebetulan kalian nikah, bini kalian berutang, apakahlah ucapan B.J. Habibie tadi? Bang, sengaja ku diamkan, kalau ku ceritakan takut aku kau tak mau kawin sama aku. Apa Adinda? Utangku banyak. Adinda, kata B.J. Habibie, masa lalu milikmu, masa depan milik kita berdua. Maksud abang, kau bayarlah utang kau tuh. Ini banyak orang ini salah paham. Dianggapnya kalau sudah menikah itu menyatu. Dianggapnya kalau sudah menikah itu menyatu. Laki-laki salah paham, perempuan salah paham. Panggilnya bini, istriku sini kau. Sejak akad tadi, maka surat nikahmu, surat tanahmu, surat mobilmu, surat rukomu, semua punya aku. Karena akulah surga dan nerakamu. Tidak begitu guys. Kalau kalian anak muda nikah dengan perempuan, maka si perempuan itu tetap punya hartanya. Ini ruko punya bapak dia, ini mobil hadiah dapat bonus dia dari kerja, ini gaji dia, itu punya dia. Tak bisa kau ambil, tak bisa kau gugat. Kau pula kerja selama ini sebelum nikah, punya tanah, ini juga punya engkau, ini milik engkau, ini milik istrimu. Lalu apa bedanya? Di dalam harta milikmu ada punya istrimu. Di dalam harta punyamu ada hak istrimu. Tapi dalam harta istrimu tak ada hakmu. Ibu-ibu setuju? Di dalam hartamu, di dalam slip gajimu, di dalam rumah kos-kosanmu ada hak mereka. Apa itu? Nafkah. Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Di antara yang 5 ini cuma 4 yang tak ada duit. Makan, pakai duit apa tidak? Pakai sambal lah, belum pakai duit. Pakaian, pakai duit. Tempat tinggal, pakai duit. Pendidikan, pakai duit. Yang tidak pakai duit itu perhatian. Cuma kau tengok aja deh. Tapi lama-lama kau tengok kan, kau bawa juga dia ke mall kan, pakai duit juga. Kesimpulannya 5 nih pakai duit. Jadi laki-laki memberikan nafkah kepada istrinya. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Nah, masalah dia punya utang tadi, wajib tak kau membayarkannya? Maka perempuan punya harta, punya tanggung jawab. Tidak wajib. Tapi kalau kau cinta, jangankan utangnya, nyawamu pun kan kau berikan. Betul kan? Ini mesti dipahami.